Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu wa na'udzu bika minal kasal wa su'il kibar wa na'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qubur. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita akidah salaf yang ditulis oleh Abu Ismail As-Sabuni. Beliau Syekhul Islam yang hidup sekitar tahun 300-an. Lahirnya tahun 372. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidup tahun 700-an. Jadi Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam tahun 700-an. Yang kita bahas sekarang adalah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam sebelumnya, Abu Ismail As-Sabuni tahun 372 Hijriah. Terakhir kita bahas sampai halaman 94. Kita mengulangi poin 78 halaman 94. Yang ada bukunya silakan dibuka biar bisa lebih mengikuti. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, konten buku ini sudah kita banyak mengkaji tentang nama dan sifat Allah. Tetapi dengan mengkaji kitab ini, pemahaman kita lebih kuat lagi dan kita merasakan apa yang sudah kita pahami, dan sebagai ideologi kita sangat ilmiah. Karena poin-poin yang terkait dengan nama dan sifat di dalam kitab ini disajikan dalam bentuk periwayatan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, bersambung sampai sahabat, nanti bersambung ke Nabi. Tentang apa yang lalu yang banyak dibahas? Tentang Allah di atas arsy, tentang Allah turun dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, bersambung ke sahabat, bersambung kepada Nabi. Jadi sangat menguatkan apa yang sudah kita pahami
sehingga kita merasakan sangat ilmiah. Baik, kita mulai halaman 94, nomor 78. Abu Thahir bin Huzaimah Abu Thahir bin Huzaimah telah mengabarkan kepada kami, kakekku Al-Imam telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Ismail bin Ulayyah telah menceritakan sebuah hadis kepada kami dari Hisam Ad-Dustuwa'i. Imam bercerita, Az-Za'farani telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Abdullah bin Bakar telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Hisam Ad-Dustuwa'i telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Az-Za'farani telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Yazid, yakni Ibnu Harun, telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ad-Dustuwa'i telah mengabarkan telah mengabarkan pada kami Muhammad bin Abdullah bin Maimun di Alexandria telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Al-Walid dari Al-Auza'i telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Seluruhnya dari Yahya bin Abi Katsir, dari Hilal bin Abi Maimunah, dari Atha bin Yasar, Rifa'ah bin Ar-Rabah Al-Juhaini telah menceritakan sebuah hadis kepada saya. Jadi bersambung kepada sahabat Rifa'ah bin Ar-Rabah Al-Juhani. Dia seorang sahabat. Mungkin kita belum sering mendengar. Beliau adalah seorang sahabat. Namanya Rifa'ah bin Ar-Rabah Al-Juhani. Imam berkata, Abu Hashim Ziyad bin Ayyub telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Mubashir bin Ismail Al-Halabi telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Dari Al-Auza'i, Yahya bin Abi Katsir telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Hilal bin Abi Maimunah telah menceritakan sebuah riwayat kepada saya. Dan Atha bin Yasar. Rifa'ah bin Ar-Rabah Al-Juhani telah menceritakan sebuah riwayat kepada saya. Beliau bercerita, kami pernah keluar dari Makkah bersama Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa jalur yang semuanya bersambung ke Rifa'ah radhiyallahu anha. Kemudian Rifa'ah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, kami pernah keluar dari Mekah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba mereka meminta izin untuk menjauh dari beliau. Beliau pun lalu memberi izin. Lalu beliau bersabda, mengapa sisi pohon yang dekat dengan Nabi lebih tidak kalian sukai dari lainnya? Seusai itu yang terdengar hanya tangisan mereka saja. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an membuka bicara, sesudah ini kalau ada yang mohon pamit menjauhimu, sungguh dia orang yang dungu. Tidak lama Nabi SAW bangkit memuji Allah dan menyanjungnya. Dan kebiasaan beliau apabila bersumpah, beliau berucap, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lalu beliau berucap, aku bersaksi di sisi Allah, tidak seorang pun di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu menjaga komitmennya, melainkan akan meniti jalan menuju surga. Sedangkan Allah telah menjanjikan atas diriku bahwa akan ada 70 umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, apalagi azab. Dan aku berharap mereka tidak akan memasukinya tanpa beriman terlebih dahulu, beserta karib keluarga dan anak
temurun dan anak temurun mereka yang saleh untuk tinggal bersama di surga. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, apabila telah berlalu sepenggalan malam atau dikatakan 2/3 malam, Allah turun ke langit dunia lalu berfirman, pantaskah aku menanyakan selainku perihal hambaku sendiri? Siapa yang hendak memohon, niscaya aku penuhi. Siapa yang berdoa, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun, niscaya aku beri ampunan. Demikianlah berlangsung hingga terbit fajar. Ini adalah lafaz hadis Al-Walid. Para jamaah rahimahullah, tema yang sedang kita bahas adalah di ujung hadis. Di ujung hadis, bahwasanya Nabi bersabda, Allah turun setiap malam. Allah turun apabila berlalu sepenggalan malam atau dikatakan 2/3 malam, Allah turun. Jadi sudah berlalu 2/3 malam. Allah turun di 1/3 malam yang terakhir. Jadi ini yang menjadi tema pembahasan kita, Allah turun. Dan untuk mengajarkan kepada kita agar kita meyakini Allah bersifat turun, penyusun kitab muallif menyajikannya dengan periwayatan jalur ini semuanya bersambung kepada sahabat Rifa'ah. Nabi bersabda, Allah turun. Maka yang selama ini kita sudah memahaminya, Allah punya sifat turun ke langit dunia atau ke langit yang terdekat. Ini merupakan perkara yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lebarkan pembahasan. Rifa'ah menuturkan, suatu ketika para sahabat keluar dari Makkah bersama Rasulullah SAW. Kemudian suatu ketika sebagian sahabat minta pamit, permisi untuk pulang kepada keluarganya. Maka Nabi SAW memberikan arahan, kok bisa? Pohon yang di sisi Nabi lebih tidak mereka cintai. Mereka pamit pulang keluarganya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, setelah ini siapa yang pamit dari sisi Nabi untuk pulang keluarganya berarti orang dungu. Kok bisa? Nabi tidak lebih dicintai. Tetapi memang demikian perjalanan manusia. Mereka para sahabat juga manusia. Bagaimana awalnya dengan keimanan yang lemah, kemudian dalam perjalanannya semakin kuat. Nabi pernah melarang ziarah kubur karena dikhawatirkan terjadi kesyirikan. Ketika keimanan sudah menguat, maka Nabi perintahkan kembali untuk ziarah kubur. Nabi pernah bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau aku tidak khawatir kaummu yang baru berlepas dari kesyirikan, baru masuk Islam, niscaya ini Ka'bah akan aku bongkar kembali untuk aku bangun sesuai dengan bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Akan aku tambah berapa zira sehingga mencakup Hijr. Dan akan aku jadikan 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian pintunya akan aku turunkan di atas tanah, tidak terangkat tinggi. Kalau aku tidak khawatir terhadap kaummu yang baru terlepas dari kesyirikan. Ucapan Nabi SAW ini menunjukkan mereka para sahabat baru masuk Islam, keimanannya perlu
dikondisikan, ditingkatkan, sehingga ketika Nabi mengajarkan syariat juga gradually, pelan. Jadi tidak dor. Baru kemudian ketika Nabi SAW wafat, Aisyah menyampaikan hadis yang didengarnya kepada Abdullah bin Zubair. Nabi loh pernah menginginkan Ka'bah dirombak agar dibangun sesuai dengan bentuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Abdullah bin Zubair yang waktu itu menyatakan dirinya sebagai khalifah di Mekah di zaman setelah Muawiyah. Jadi Muawiyah diganti Yazid, kemudian Yazid meninggal dunia, yang menggantikan Malik bin Marwan. Nah, ketika zaman Malik bin Marwan, dan diantara gubernurnya adalah Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi yang sangat penjam itu. Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, menyatakan diri sebagai gubernur Mekah, dan ketika itu merombak Ka'bah. Kemudian Ka'bah dibangun sesuai dengan keinginan Nabi yang belum terrealisir karena khawatir kaumnya yang baru masuk Islam, dan berlanjut sampai Nabi wafat. Tapi kemudian oleh Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi dengan khalifahnya Abdul Malik bin Marwan dirombak kembali. Apa itu? Abdullah bin Zubair rombak bangunan Ka'bah semaunya sendiri. Akhirnya dikembalikan lagi sebagaimana yang sekarang. Nah, Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi dan Abdul Malik bin Marwan mengiranya Abdullah bin Zubair ngawur semaunya sendiri. Begitu tahu bahwa saya itu sesuai dengan hadis Nabi, maka pengen mengubahnya lagi biar sesuai dengan bangunan yang telah didirikan oleh Abdullah bin Zubair sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim. Tetapi kemudian konsultasi dulu dengan Imam Malik. Gimana? Apa kata Imam Malik? Sudah. Biarkan yang ada ini. Dan ini sesuai dengan yang Nabi tinggalkan. Yang Nabi wafat dalam keadaan Ka'bah seperti ini. Kalau kami ubah lagi, khawatir kemuliaan Ka'bah hilang. Raja naik sesuai dengan pandangannya, pengen merubah Ka'bah, nanti ganti raja, pengen merubah Ka'bah lagi, sehingga bongkar, hilang kemuliaan Ka'bah. Sudah, ada terjadi sampai sekarang. Nah, yang mau kita sampaikan adalah demikian para sahabat. Kemudian para sahabat, jadi keimanannya bertahap-tahap, karena mereka manusia biasa, bukan maksum. Nah, di dalam hadis ini Nabi marah, kok bisa pada permisi dari sisi beliau ke keluarganya. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, setelah ini kalau ada yang permisi lagi meninggalkan Nabi, mengutamakan keluarga, itu orang dungu. Abu Bakar Siddiq. Kemudian para jamaah rahimahumullah, di dalam riwayat ini ada faedah lain yang bisa kita dapatkan, bahwasanya Allah menjanjikan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya akan ada sebanyak 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Apalagi adab. Hisab aja enggak, apalagi sampai mendapatkan adab. Enggak akan. Tapi jumlahnya 70.000. Jumlahnya 70.000. Suatu ketika para sahabat berbincang-bincang mengenai sabda Nabi ini, siapa 70.000? Wah, mereka memperkirakan mungkin ini. Ada yang mengatakan mungkin mereka adalah para sahabat Nabi yang Islamnya sejak kecil, tidak sempat musyrik dulu. Wah, berbagai macam perkiraan. Kemudian Nabi keluar dari rumah dan menemui mereka. Apa yang kalian bicarakan? Kami sedang membahas yang kau sabdakan ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, 70.000 itu mereka yang tidak tatoyur, mereka yang tidak meminta pengobatan dengan kai, besi yang dipanaskan, mereka yang tidak meminta diruqyah,
mereka orang yang kuat tawakalnya. Kemudian seorang sahabat yang bernama Ukasah bin Mihsan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk mereka. 70.000 orang, doakan aku ya Rasulullah. Anta minhum, kata Nabi, kamu termasuk mereka. Dan sahabat yang lain, aku juga ya Rasulullah. Sahabat kau Ukasah, kamu udah kedaulan Ukasah. Jadi Nabi tidak mau menjawabnya, kamu sudah kedaulan Ukasah. Nah, jadi ada 70.000. Kira-kira kita masuk apa enggak? Masuk? Umat Nabi dari Abu Bakar, Umar, Utsman, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in sampai sekarang miliaran orang. Sementara yang masuk surga tanpa hisab hanya 70.000. Kita masuk. Dalam ungkapan yang mudah dipahami, yang masuk surga tanpa hisab itu yang kadar tauhidnya 24 karat. Dengan meminjam istilah emas, kadar tauhidnya 24 karat. Allahu Akbar. Maka bagus sekali untuk menguatkan ketauhidan kita. Paling enggak kita sudah mengkaji kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu ada berapa bab? Ada 67 bab atau 64, kalau 64 dan 67. Allahu Akbar, sangat rinci, sangat detail sekali, sampai diangkat ucapan Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat wa yaj'aluna lillahi andada, mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ini tentang syirik akbar. Tapi Ibnu Abbas mentafsirkannya, melarikannya kepada syirik kecil. Bahwasanya orang yang mengatakan, oh pantas aja nggak kemalingan, soalnya ada anjing yang jaga. Oh pantas aja ini perahu berjalannya enak, soalnya layarnya bagus. Kurang lebih demikian. Itu syirik. Padahal itu perkara yang biasa di dalam ungkapan-ungkapan kita berbicara. Kalau zaman sekarang begini, lu kok sudah sampai? Padahal kan jaraknya jauh dan kamu dari rumah jam berapa berangkatnya? Kok sudah sampai? Iya, siapa dulu dong supirnya? Ini syirik. Siapa dulu dong supirnya? Padahal kan sesuatu yang kausalitas. Supirnya pinter, lihai, ya cepat sampai. Kan bisa merupakan kesyirikan. Kalau kita tidak hati-hati, di mana ketika mengucapkannya, kita berhenti di sebab. Tidak dilanjutkan kepada musabbib. Jadi supir yang lihai, layar yang bagus, kemudian ada anjing yang menjaga, itu sifatnya sebab saja. Yang menyebabkan siapa? Allah. Tapi kalau berhenti di sebab, itu syirik. Sehingga disebutkan di situ, syirik itu sangat samar sekali, lebih samar daripada jejak semut yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Nah, seperti itu penjelasan Ibnu Abbas. Kalau syirik jali, semua kita gampang berlepas. Jangan nyembah patung, jangan nyembah batu, jangan manggil-manggil Nyi Roro Kidul. Nah, itu perkara yang jadi gamblang. Tapi yang khafi, yang tersembunyi, itu susah. Harus terus antisipasi. Termasuk ada ria, ada dan yang macam-macam. Kalau tidak diantisipasi, berarti akidahnya, tauhidnya tercederai. Nggak jadi dah 24 kali. Jadi kira-kira kita masuk apa enggak ke dalam golongan jumlahnya 70.000? Kita berharap masuk karena Nabi bersabda, setiap 1.000 orang dari 70.000 ini membawa 70.000 yang lainnya. Ini 70.000 masuk surga tanpa hisab. Tapi setiap 1.000 dari 70.000 bawa 70.000 yang lainnya. 1.000 bawa 70.000. 1.000 lagi bawa 70.000, 1.000 lagi bawa 70.000. Allahu Akbar.
Semoga masuk. Amin. Ada harapan. Tapi ya terus harus dikuatkan akidah. Harus dikokohkan. Bagaimana mereka 70.000 orang masuk surga tanpa hisab? Apa rombong begitu gerombolan masuk surga begitu? Bukan begitu. Masuk surganya mereka berjajar. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai nomor 70.000. Masuk surganya bareng. Bukan gerombol, bukan. Tapi berjajar nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5, nomor 6, nomor 70.000 orang. Yang menunjukkan juga berarti surga sangat luas sekali. Coba berjajar 70.000 orang. Dengan kondisi fisik seperti ini itu sudah panjang sekali. Bagaimana kondisi fisik ketika itu yang diperbesar. Baik, ini ada faedah lain dari hadis ini, tetapi inti yang ingin dibahas, yang ingin dibawakan adalah Nabi SAW menyatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Di sini disebutkan setelah melewati sepenggalan malam atau setelah melewati 2/3 malam. Berarti di sepertiga malam terakhir. Nah, sekarang nomor 79. Syaikhul Islam Abu Utsman berkata, aku mengatakan tatkala sudah jelas kesahihan hadis akan turunnya Allah dari Rasulullah SAW, maka hal itu pun diakui dan diterima oleh Ahlus Sunnah, sehingga mereka menetapkan akan turunnya Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang ditegaskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka tidak meyakini keserupaan turunnya, Allah dengan turunnya makhluk ciptaannya. Mereka pun tidak mempedulikan bagaimana turunnya, karena memang tidak mencari jalan ke arah mengetahui hal itu. Mereka juga tahu dan yakin dengan pasti bahwa sifat-sifat Allah tidak akan serupa dengan milik makhluknya, sebagaimana zatnya juga tidak akan menyerupai zat makhluknya. Sungguh maha suci Allah dari apa yang disifatkan Al-Jahmiyah dan Al-Mu'attilah karena kesombongan dan keangkuhan mereka. Semoga Allah melaknat mereka sebesar-besarnya. Mu'allif rahimahullah, penyusun kitab Syaikhul Islam Abu Ismail As-Sabuni mengatakan, ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah turun, Allah bersifat turun. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak memiliki keyakinan turunnya Allah sebagaimana turunnya makhluk. Makhluk turun, iya makhluk turun dari mimbar, turun dari mobil, turun dari tangga, turun dari pohon kelapa, turun. Makhluk punya sifat turun. Allah juga turun. Kata Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Allah memiliki zat yang berbeda dengan zatnya makhluk. Sebagaimana zatnya berbeda, maka sifatnya juga berbeda. Apa yang susah dipahami? Zatnya Allah dengan zatnya makhluk sama apa beda? Beda. Kalau zatnya berbeda, sifatnya juga berbeda. Nama boleh sama-sama turun. Sebagaimana sebelumnya sudah dibahas. Tangan, penamaan sama. Manusia punya 2 tangan, Allah punya 2 tangan. Penamaannya sama 2 tangan, tapi hakikatnya pasti berbeda. Apa susahnya memahami? Zatnya berbeda, maka sifatnya berbeda. Penamaan boleh sama. Apa susahnya memahami? Maka di sini penyusun kitab mengatakan, semoga Allah melaknat Jahmiyah dan Mu'attilah, sombong. Kenapa dikatakan sombong? Nabi sudah menjelaskan Allah turun, kemudian dilarikan pemahamannya kepada yang lainnya. Kalau Jahmiyah memahaminya gimana?
Jahmiyah memahaminya Allah tidak punya sifat dan tidak punya nama, itu kalau Jahmiyah memahami Allah tidak punya sifat dan tidak punya nama. Kalau disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Aziz Al-Jabir Al-Mutakabbir, itu nggak ada bedanya satu dengan yang lainnya dan tidak mengandung makna yang merupakan sifat. Terus apa bedanya? Allah menyatakan punya nama yang sedemikian banyak yang masing-masing mengandung makna yang merupakan sifatnya. Jika nggak ada artinya sama sekali, itu Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah juga sama seperti Jahmiyah. Yang masih mending Mu'tazilah, masih mending. Tapi ya sesat. Bagaimana masih mending? Masih mengakui nama tapi tidak mengakui sifat. Yang masih mending lagi Asy'ariyah. Yang Asy'ari ini sangat banyak, khususnya di Indonesia dan umumnya di Asia. Asy'ariyah mengatakan Allah punya nama dan punya sifat, tapi sebagian sifat harus ditakwil. Ini paling mending dari antara yang tiga, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Maka penyusun kitab mengatakan semoga Allah melaknat Jahmiyah dan Mu'tazilah, sombong. Apa susahnya memahami Allah turun, kemudian ditakut-takut, sudah Allah turun. Manusia turun, ya tentunya berbeda. Datnya berbeda, maka sifatnya juga pasti berbeda. Dan sekarang kita lanjutkan. Delapan puluh. Aku pernah membaca riwayat Abdullah bin Abu Hafiz Al-Bukhari, sementara beliau tidak diragukan lagi sebagai guru besar Bukhara pada masa itu. Abu Hafiz sendiri termasuk sahabat Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani yang terkemuka. Abu Hafiz yang dimaksud anak Abu Hafiz bercerita, aku pernah mendengar Abdullah bin Utsman, beliau adalah Abdan, penghulu kota Marwah, berkata, aku pernah mendengar Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani bercerita, Hamad bin Abu Hanifah berkata, kami pernah mengatakan kepada mereka, tidakkah kalian pernah mendengar firman Allah, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Allah beserta para malaikat dengan bersop-sop, membuat barisan bersop-sop. Mereka pun menimpali. Adapun para malaikat, mereka memang datang bersop-sop, berbaris-baris. Sedangkan Rabb kita, sungguh kita tidak tahu apa yang dimaksud dalam ungkapan itu. Kita pun tidak tahu bagaimana dia datang. Aku pun bertanya, sungguh kami tidak membebani kamu harus tahu bagaimana datangnya, tapi kami mengharuskan kalian mengimani akan kedatangannya itu sendiri. Sekarang saya tanya, bagaimana tanggapan kamu sekalian terhadap orang yang mengingkari kedatangan para malaikat di situ? Mereka menjawab, orang itu kafir dan mendustakan Allah. Aku balik menyatakan, demikian juga orang mengingkari datangnya Allah, maka dia kafir dan mendustakan Allah. Ini antara syekh dan murid-muridnya. Syekh dan murid-muridnya. Seorang syekh mengatakan kepada murid-muridnya, pernah membaca ayat, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kami baca. Kemudian syekh bertanya lagi, apa yang kalian pahami? Para malaikat datang bersop-sop. Kami paham malaikat datang bersop-sop. Terus, ya datangnya Allah ini gimana? Murid-murid menjawab demikian. Datangnya Allah ini gimana? Kami nggak paham datangnya Allah bagaimana. Maka syekh mengatakan,
Saya tidak membebani kalian untuk mengetahui bagaimana datangnya Allah, tapi saya bebani kalian, artinya saya perintahkan kalian untuk meyakini Allah datang. Tidak ada perintah untuk memahami bagaimana datangnya, tetapi adanya perintah untuk mengimani dia itu datang. Allah datang. Kemudian Syekh lebih lanjut mengatakan, gimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian jika orang mengingkari malaikat datang bersosok? Ya kafir. Kenapa kafir? Mengingkari ayat. Sama saja. Mereka yang mengingkari Allah datang juga kafir karena mengingkari ayat. Apa bedanya? Jadi ini perbincangan antara seorang guru dan murid-muridnya yang diceritakan oleh penyusun kitab. Jadi pemahaman Allah turun, Allah datang. Bagaimana turunnya, bagaimana datangnya, kita serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Kita tidak terbebani untuk mutak-mutik bagaimana, sehingga mentaktil, membatalkan, atau mentasybih, menyerupakan, atau mentakyif, mendeskripsikan. Tidak. Serahkan kepada Allah. Ini sudah merupakan pemahaman sejak dahulu kala. Pemahaman sejak dahulu kala. Baik, sekarang nomor 81. Abu Abdullah bin Abu Hafs al-Bukhari menyatakan dalam bukunya, disebutkan bahwa Ibrahim al-Ash'ad berkata, aku pernah mendengar Al-Fudail bin Iyad. Kalau ini terkenal, maka kita tahu. Ya kan, karena kita tidak mengambil spesifikasi ini di ilmu hadis, jadi kita tidak tahu banyak nama. Tapi mereka, para ustadz kita yang mengambil jurusan hadis, mengetahui nama-nama karena dipelajari satu persatu. Ada kitab namanya Naqdur Rijal, kritik terhadap masing-masing periwayat, sampai mereka ustadz-ustadz kita yang mengambil hadis bisa mengetahui hadis kalau di dalamnya ada sanadnya orang ini, hadisnya maqbul. Kalau di dalamnya ada sanadnya orang ini, hadisnya hasan. Kalau di dalamnya ada orang ini, hadisnya sahih. Karena memang mempelajari per orang. Kalau kita kan tidak. Kita hanya melihat hadis Abu Hurairah, hadis Anas, hadis Jabir, dan ada beberapa nama tabi'in yang kita kenal. Di antaranya Fudail bin Iyad, dia seorang tabi'in. Aku pernah mendengar Al-Fudail bin Iyad menyatakan, apabila seorang penganut paham Jahmiyah berkata, sesungguhnya kami tidak percaya Allah turun dari tempatnya, maka katakan kepadanya, kami malah sungguh mengimani bahwa Allah dapat berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi ini pesannya Fudail bin Iyad. Kalau orang-orang Jahmiyah mengatakan, kami nggak percaya Allah datang, kami nggak percaya Allah turun, balas ucapan mereka, justru kami beriman Allah datang, Allah turun, karena Allah maha berkehendak. Apa susahnya mengimani Allah datang? Allah berfirman, wa jaa rabbuka, dan datanglah Tuhanmu. Apa susahnya mengimani apa yang Nabi sabdakan, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya? Apa susahnya? Kalau kalian tidak beriman, kami justru beriman. Kurang lebih demikian pesannya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini
imamnya para ulama, beliau bertemu dengan Abdullah bin Mubarak, sama-sama tabi'in. Tapi perjalanannya Fudail bin Iyad unik. Perjalanannya dari orang dengan lembaran hidup yang hitam, tetapi dia balikan jadi lembaran putih secara spektakuler. Taubatnya itu spektakuler. Jadi sadar langsung baik gitu. Kan kadang orang pertaubatannya perlahan sampai kemudian totalitas, sampai kemudian kafah. Nah, kalau dia langsung kafah, tinggalkan lembaran hitam secara keseluruhannya. Fudail bin Iyad itu sebelum jadi imamnya ulama, dia menjadi imamnya perampok. Jadi hidupnya mengganggu orang, merampas hartanya orang. Musafir pedagang, kalau melewati daerah yang di situ Fudail bin Iyad tinggal, wah pada takut, nggak lewat dulu. Lebih baik berhenti dulu. Nah, suatu ketika Fudail bin Iyad itu sedih sekali ketika mendengar percakapan para pedagang yang akan lewat. Wah, kita berhenti di sini dulu. Kita berhenti di sini dulu. Loh, kenapa? Gimana kalau ada Fudail? Habis harta kita. Waktu itu Fudail posisinya sudah taubat. Mendengar percakapan semacam itu nangis. Karena hidupnya ganggu orang, merampok, menjara, dan seterusnya. Bermula dari apa? Bermula dari apa taubatnya Fudail? Dengar ayat. Dengar ayat. Ketika lagi ngintip wanita yang disukainya, lagi ngintip, orang sini bilangnya ngincen nih, ya ngincen nih, ya itu ya ngintip lah, saya nggak tahu apa, ngincen. Kemudian terdengar ayat, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Surat Al-Hadid. Belum datangkah waktunya bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah untuk khusyuk tunduk. Mendengar ayat itu langsung dijawab, sekarang waktunya ya Allah. Wanita itu ditinggalkan, dia nangis, terus berjalan sambil nangis sampai di kota Mekah, sampai bertemu dengan Abdullah bin Mubarak. Kemudian menjadi ahli ibadah, menjadi ahli ilmu. Tidak ada pelajaran yang terkait dengan akidah, ibadah, muamalah kecuali dipenuhi dengan ucapan-ucapannya Fudail bin Iyad. Dalam hal ini masalah akidah, Fudail bin Iyad ngajari, kalau orang Jahmiyah mengatakan kepada kalian, kami nggak percaya Allah datang, kami nggak percaya Allah turun, justru kami beriman. Bagaimana kami tidak beriman? Allah maha berkehendak. Allah maha menghendaki apapun yang dia kehendaki. Nah, ini diajari oleh Fudail bin Iyad. Yang sering kita sampaikan, ucapan Imam Ahmad untuk membantah Jahmiyah. Karena Jahmiyah itu kan bingung, berbicara tentang Allah itu bingung. Maka Imam Ahmad mengatakan, ketika Jahmiyah mengatakan, jangan bertanya Allah di mana. Karena pertanyaan Allah di mana itu pertanyaan untuk makhluk. Di mana botol di atas meja, di mana buku di saku, di mana pulpen di saku. Jadi pertanyaan di mana itu pertanyaan untuk makhluk. Jangan pernah bertanya Allah di mana. Jangan dikatakan Allah di atas arsy. Jangan dikatakan Allah di mana. Ya, ini membingungkan. Maka Imam Ahmad mengatakan, sebelum Allah menciptakan alam semesta, yang ada siapa? Hanya Allah saja.
Kemudian Allah menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk alam semesta. Apakah Allah menciptakan alam semesta pada dirinya? Yang mengatakan demikian kafir. Bagaimana mungkin Allah menciptakan alam semesta pada dirinya? Alam semesta ada kebaikan, ada keburukan. Dan Allah Maha Suci dari keburukan-keburukan. Terus bagaimana? Apakah Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya, kemudian masuk ke dalamnya? Yang mengatakan seperti itu juga kafir. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan Allah masuk ke dalamnya? Alam semesta lebih besar daripada Allah. Maka yang mengatakan demikian kafir. Terus bagaimana? Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya dan Allah tidak pernah masuk ke dalamnya. Apa susahnya mengatakan mengimani Allah datang, Allah turun? Karena bagaimana zatnya Allah di luar jangkauan akal manusia. Maka cukup diimani. Cukup diimani. Dan alam semesta itu kecil sekali. Kecil sekali. Langit dan bumi di telapak tangan Allah sangat kecil sekali. Seperti buah, seperti biji sawi di telapak tangan kalian. Bukan menyerupakan telapak tangan Allah seperti telapak tangan kita, tetapi di sini yang diserupakan adalah kadarnya, besarnya Allah, maha besar Allah terhadap makhluknya alam semesta. Seperti biji sawi di tangan kalian. Dan kita sering membacakan hadis-hadis yang menunjukkan besarnya alam semesta sehingga akal susah mencernanya. Lalu bagaimana besarnya Allah? Sehingga ketika Allah menginformasikan dirinya datang, dirinya turun, apa susahnya untuk dipahami apa adanya? Karena Allah Maha berkehendak. Nah, ini Fudail bin Iyad selesai. Sekarang halaman 100. Judulnya sikap para ulama sehubungan dengan hadis-hadis ini. Hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Yazid nomor 82. Yazid bin Harun dalam majelisnya meriwayatkan hadis Ismail bin Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Jabir bin Abdullah tentang ru'yatullah serta melihat Allah serta sabda Nabi. Nanti di surga kamu sekalian akan melihat Allah seperti halnya kalian melihat bulan di malam purnama. Ini riwayatnya bersambung sampai kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian di surga nanti akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Jadi Al-Quran menyebutkan orang-orang beriman nanti akan melihat Allah. Nabi menjelaskan orang-orang beriman di surga nanti akan melihat Allah. Apa susahnya memahami bahwasanya Allah nanti akan dilihat? Seperti Nabi memberikan perumpamaan bagaimana melihat Allah. Bagaimana melihat Allah? Seperti orang melihat bulan purnama. Melihat Allah seperti orang melihat bulan purnama. Melihat bulan purnama sangat gamblang. Nabi bersabda, la tudamun, tidak perlu berdesak-desakan, mana, nggak perlu. Tapi seperti bulan purnama sangat gamblang. Melihat itu kemana?
Melihat bulan purnama kemana? Ya begitu. Melihat Allah nanti ke atas. Melihat Allah nanti ke atas. Coba disampaikan kepada orang Asy'ariyah. Hadis ini disampaikan kepada orang Asy'ariyah. Mereka meyakini hadisnya sahih. Mereka meyakini. Terus gimana? Kok bisa tidak percaya Allah di atas? Wah, ini harus ditakwil. Melihat Allah nggak ada yang tahu nantinya bagaimana. Jadi melihat Allah nggak tahu nantinya bagaimana. Sudah dibilang seperti melihat bulan purnama, tapi mereka kemudian lari mentakwil yang tahu hanya Allah saja nanti bagaimana melihatnya. Yang lebih hebat orang Mu'tazilah. Lebih hebatnya bagaimana? Lebih hebatnya lebih sesat. Nggak percaya hadis ini. Lebih hebat lagi, lebih hebat sesatnya. Karena tidak sesuai dengan akalnya. Ya sudah, nggak usah dipercaya. Nah baik, ini riwayat bersambung sampai kepada Jabir. Jabir bersabda bahwasanya nanti penghuni surga akan melihat Allah sebagaimana melihat bulan purnama. Nabi menjelaskannya seperti itu dan para sahabat memahaminya seperti itu. Yang kemudian pemahaman ini disampaikan sampai kepada kita. Sehingga ini namanya aqidatus salafis saleh, akidahnya para pendahulu yang bersambung sampai kepada Nabi. Makanya kan di dunia kan aqidatus salaf ahlul hadis. Kalau judul yang sebenarnya aqidatus salaf ahlul hadis. Nah, kita lanjut. Maka seorang lelaki dalam majelis itu menanggapi ucapannya. Wahai Abu Khalid, kamu bicara apa? Beliau pun marah seraya menanggapi. Alangkah miripnya kamu dengan si Sobi al-Asal. Sepertinya kamu begitu menggandrungi perbuatannya. Celaka kamu. Siapa sih yang tahu hakikat yang disebut tadi? Siapa yang bisa melebihi batas yang telah ditegaskan oleh Nabi? Atau sengaja berkata dengan pendapatnya sendiri? Siapa yang berani begitu kalau bukan orang bumi yang melecehkan agamanya sendiri? Kalau kamu mendengar hadis Nabi, ikuti saja. Dan jangan berbuat macam-macam. Sungguh kalau kamu mengikutinya saja dan tidak suka membantah, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu pasti akan binasa. Enggak ada. Para sahabat meriwayatkan tentang sifat Allah. Nabi menjelaskannya begini. Nabi menjelaskannya begini dengan mentakwil. Enggak pernah ada. Enggak pernah ada. Seluruh yang dari Nabi diambil oleh para sahabat dan dipahami sesuai dengan zahirnya nas. Sudah imani saja. Sudah imani saja. Seperti ketika Allah di atas. Al-Quran mengatakan Allah di atas arsy. Nabi juga menjelaskannya demikian. Ketika ini kan sangat populer sekali dan sering diulang oleh para masyayikh ketika daurah, sering diulang di depan para sahabat yang jumlahnya 100.000 ketika haji wada. Nabi menyampaikan beberapa hal. Kemudian Nabi bersabda, ala hal balagtu, sudah aku sampaikan? Para sahabat jawab, iya. Nabi ulangi lagi, apakah sudah aku sampaikan? Iya ya Rasulullah. Apakah sudah sampaikan? Iya ya Rasulullah. Dan Nabi melihat ke atas, Allahumma syahid. Ya Allah, persaksikanlah. Aku telah menyampaikan kepada mereka, Allahumma syahid. Jadi Allah menyatakan di atas arsy dan Nabi juga menjelaskannya demikian, Allah di atas. Kok kemudian susah memahaminya? Maka ketika disampaikan tentang melihat Allah seperti melihat bulan purnama, kemudian ada orang yang mendakabinya, kamu ngomong apa? Ya marah seorang alim ini, kamu ini seperti Sobi. Padahal tahu Sobi? Tahu Sobi? Sobi itu yang kepalanya dipukul sampai berdarah-darah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi
Sobih ini nanti di bawahnya ada. Sobih ini banyak berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat. Akhirnya pemahamannya ngawur dan meracuni manusia. Kemudian dibawa ke hadapan Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab sudah tahu tentang sepak terjangnya dia yang banyak berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat, membuat racun bagi pemahaman. Sudah disiapkan pelepah-pelepah korma, kayu. Begitu Sobih datang, dipukuli kepalanya sampai berdarah-darah gak karu-karuan. Sampai berdarah-darah gak karu-karuan. Dan itu pun Umar bin Khattab memboikot, menyampaikan kepada kaum muslimin, hindari dia. Sudah dipukuli sampai berdarah-darah seperti itu. Yang akhirnya Sobih itu sadar, menjadi orang baik. Jadi ketika itu orang sesat itu langsung dipukul berdarah-darah. Gimana kalau zaman sekarang begitu? Orang sesat bawa ke sini, tawin mukulin. Ya. Jadi sampai kepalanya berdarah-darah itu Sobih. Nah, jadi ketika ada orang mempertanyakan nas, kemudian kayak bingung, maka dikatakan kamu seperti Sobih ya. Sobih al-Asal, kamu seperti Sobih ya. Sekarang kita lanjut nomor 83. Nomor 83. Kisah tentang Sobih yang diutarakan Yazid bin Harun kepada sang penanya tadi dengan ucapannya, alangkah miripnya kamu dengan si Sobih. Adalah kisah yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id bin Al-Musayyab. Sobih At-Tamimi pernah mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan berkata, wahai Amirul Mukminin, tolong ajarkan kepadaku makna ayat berikut ini. Wadhariyati darwa. Apa maksudnya ini? Umar bin Khattab menjelaskan. Ayat halaman 102. Apa arti ad-dariyat? Beliau, Umar bin Khattab menjawab, yang dimaksud adalah angin. Kalau aku tidak mendengarnya dari Rasulullah, aku tidak akan mengatakan demikian. Lelaki itu, maksudnya Sobih, bertanya kembali, Falhamilati wikra, apa maksudnya? Alhamilat, apa maksudnya alhamilat? Maka beliau menjawab, Umar bin Khattab, yang dimaksud adalah awan. Kalau aku tidak pernah mendengarnya dari beliau, dari Nabi SAW, aku gak akan pernah mengatakan demikian. Sobih bertanya lagi, lalu apa artinya fal muqassimati amra? Apa artinya muqassimat? Maka Umar bin Khattab menjawab, itu maksudnya para malaikat. Kalau aku tidak pernah mendengar dari Nabi, aku gak akan mengatakannya. Nabi mengatakan itu malaikat. Kemudian Sobih bertanya lagi, lalu apa arti fal jariyati yusra? Umar bin Khattab menjawab, artinya adalah perahu. Itu maksudnya perahu. Kalau aku tidak pernah mendengar demikian, aku tidak berani mengatakannya. Perawi menceritakan, sambil berkata begitu, Umar menyuruh orang itu untuk dipukul dengan 100 kali cambukan. Lalu digotong ke sebuah ruangan. Setelah sembuh sakitnya, dipanggil kembali, lalu dipukul lagi dengan 100 kali cambukan. Kemudian digotong di atas tandu. Dan beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk melarangnya berkumpul bersama orang banyak. Hal itu terus berlanjut sampai datang kepadanya surat dari Abu Musa al-Asy'ari yang disertai sumpah keras menyebutkan bahwa dia tidak pernah lagi mendapati sedikit pun pada diri lelaki itu apa yang didapati oleh Umar dahulu. Umar lalu menanggapi surat tersebut, lihat saja kalau dia memang jujur, kalau benar biarkan dia bergaul lagi dengan orang banyak.
Jadi di dalam riwayat ini Sobi dipukul berapa kali? 100 kali. Dipukuli 100 kali, dicabukin, kemudian dibiarkan sampai sembuh, sampai sehat. Setelah sembuh sehat, diapain lagi? Pukulin lagi 100 kali lagi. Jadi nggak main-main Umar bin Khattab terhadap orang-orang yang memperkeruh pemahaman agama. Jadi bukan sekedar urusan urusan sandang pangan, makanan, fasilitas hidup, enggak. Yang diurus juga masalah akidah, jangan sampai melenceng. Jangan sampai melenceng. Urusan dunia, iya. Umar bin Khattab mengatakan kalau ada terperosok karena jalannya rusak, maka itu tanggung jawab Umar. Itu urusan dunia. Umar keliling-keliling rakyatnya. Siapa yang kelaparan, apa ada orang kelaparan, apakah ada susu yang bercampur dengan air yang dijual di pasar, dan seterusnya. Umar bin Khattab sangat perhatian, dan Umar mengatakan nggak boleh berdagang masuk pasar hingga paham fikih tentang jual beli dulu. Nah, kemudian ini tentang akidah, melihat Sobi sangat disibukkan dengan ayat-ayat mutasyabihat, akhirnya memperkeruh pemahaman, dipukuli seperti itu. Kemudian kirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari agar ini diboikot, jangan sampai bergaul dengan manusia. Suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari berkirim surat, sekarang Sobi tidak memiliki pemahaman ketika kamu jumpai, yang akhirnya kamu mukuli. Artinya Sobi sudah bertaubat. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya coba dilihat, kalau memang jujur benar dia telah bertobat, biarkan kembali bergaul dengan manusia, karena meracuni. Nah, ini orang ahli syubhat dilarang mendatangi kaum muslimin. Ini orang ahli bid'ah dilarang mendatangi kaum muslimin karena membahayakan, meracuni. Maka demikian juga kita kaum muslimin, jangan merapat kepada ahli bid'ah. Terlalu banyak statement-statement para ulama. Sampai ada yang mengatakan jangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Karena duduk-duduk dengan mereka akan menimbulkan syubhat. Sangat banyak statement-statement para ulama, jangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Loh, kok Ibnu Abbas datang kepada ahli bid'ah? Ibnu Abbas sudah siap dengan ilmunya. Yang akhirnya 3.000 orang Haruri, 3.000 orang ahli bid'ah, yaitu bid'ahnya bid'ah Khawarij, taubat ke Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Abbas siap dengan ilmu untuk meluruskan mereka. Tapi kalau kita tidak memiliki fondasi yang kuat yang untuk menghadapi ahli bid'ah, jangan merapat ke mereka dan jangan mereka datang ke tengah-tengah kita. Makanya ketika terdengar ada berita seseorang penggiat medsos begitu akan mengadakan debat, saya nggak tahu berita selanjutnya bagaimana, wah kita ngelus dodo, kok begitu, jangan sampai, katanya nggak jadi, ya bagus, jangan sampai jadi. Nggak pernah, jangan berdebat dengan mereka, kecuali seperti Ibnu Abbas dengan keilmuan yang sangat kuat. Dan yang berikutnya 84 masih tentang Sobi. Hamad bin Zaid dari Qutun bin Ka'ab, beliau berkata, aku pernah mendengar seorang lelaki dari Bani Ajal bernama si Anu, teman dekat Ibnu Zur'ah, menceritakan sebuah riwayat dari bapaknya. Aku pernah melihat Sobi bin Asal di Basrah, diperlakukan tidak ubahnya seperti onta berkudis yang mendatangi sekumpulan manusia. Apabila ia mendatangi sekelompok orang yang belum mengenalnya, kaum lain yang sudah lebih mengenalnya,
sudah lebih mengetahui perihal dirinya, segera mengingatkan untuk menjauhinya. Hati-hati, peringatan Amirul Mukminin. Ini ada riwayat bagaimana kemudian nasibnya Sobih yang suka ngutak-ngutik ayat mutasyabihat yang ditahdir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia keberadaannya disebutkan seperti ontak berkudis, ontak gudigen, ontak kudisen. Ketika datang pada menghindar, jadi dihindari oleh banyak orang. Nah, ketika ada orang yang belum tahu sehingga menyambut kedatangannya, maka diperingatkan, awas Sobih itu telah diperingatkan oleh Amirul Mukminin, awas, hati-hati dengan dia. Jadi semuanya menghindari dia. Semuanya menghindari dia. Kalau zaman sekarang orang-orang yang ngutak-ngutik agama dideketin, didatangin, dan yang lain-lainnya. Soalnya kenapa? Duitnya banyak. Duitnya dari mana? Allah alam, dari mana? Soalnya salah seorang tokoh liberal, kalau kita sebut semuanya tahu namanya, dia terus terang mengatakan, saya ini mengajukan dapat banyak seperti ini. Coba bayangkan mereka yang organisasi besar dan mengajukan, ya jauh lebih besar lagi. Dia ngomong begitu. Saya mengajukan dapatnya besar, istilahnya dana tak terbatas untuk ngobok dengan statement-statementnya. Dan buku-bukunya juga dicetak, buku-bukunya look, kita mendapati buku-buku liberal itu buku-bukunya bagus sekali, mengalahkan buku-buku yang kita cetak jauh, look, tebel, bagus. Itu yang dibagi-bagi gratis. Biasanya kena mahasiswa. Karena kiprahnya di kampus. Banyak duitnya. Alhamdulillah min dzalik. Sekarang 85. Hamad bin Zaid juga meriwayatkan dari Yazid Abu Hasim dari Sulaiman bin Yasar bahwa seorang lelaki dari Bani Tamim yang bernama Sobih datang ke kota Madinah. Ia banyak memiliki kitab, namun sering bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Berita itu sampai ke telinga Umar. Lalu lelaki itu dipanggil, sedang beliau sendiri sudah menyiapkan kayu-kayu pelepah korma. Ketika orang itu sudah menemuinya, ia pun lalu duduk. Beliau bertanya, siapa kamu? Lelaki itu menjawab, saya Sobih. Umar menimpali, saya Umar, hamba Allah. Kemudian beliau membungkukkan badannya, lalu menghajari lelaki itu dengan kayu-kayu tersebut. Beliau terus memukulinya sampai bocor kepalanya. Darah pun mengalir ke wajahnya, lalu ia buka bicara, cukup, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, kini sudah hilang yang selama ini bersarang di kepalaku. Ini riwayat yang lain, dipukul oleh Umar bin Khattab sampai bocor, berdarah-darah, cukup Amirul Mukminin, subhatnya sudah hilang bersama bocornya darah, hilang bersama bocornya kepala, dipukul sampai kepalanya bocor. Mungkin ini yang terakhir. Allah sudah mengingatkan kita di dalam Ali Imran ayat 7. Mas Riki bisa bantu baca Ali Imran ayat 7. Moga dibuka, ini yang terakhir, biar kita tidak seperti Sobih. Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Jadi Allah sudah menyatakan Al-Quran dari sisi redaksi itu dua macam, muhkamat dan mutasyabihat. Dari sisi redaksinya, muhkamat itu gamblang. Muhkamat itu gamblang. Bahasa kita tidak ambigu, gamblang. Ini lampu, ini botol, ini kacamata. Ini kan namanya gamblang, muhkamat. Jadi kalau kita baca ayat muhkamat, ya maknanya gamblang, hanya satu makna. Ini jenis redaksi yang pertama, muhkamat. Allah informasikan ada jenis redaksi yang lainnya yang tidak gamblang, namanya mutasyabihat, tidak gamblang. Mau dipahami A bisa, dipahami B bisa. Allah sebutkan ada redaksi yang demikian. Jadi memang ada dua macam redaksi, muhkamat dan mutasyabihat. Kemudian Allah menjelaskan yang berikutnya, orang-orang yang di dalam hatinya ada zayg, famal ladzina fi qulubihim zayghun. Orang-orang di dalam hatinya ada zayg. Zayg itu condong kepada kesesatan. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wilih. Akan menjadikan ayat-ayat mutasyabihat tadi sebagai media untuk menyebarkan fitnah dan sebagai media untuk dicari-cari takwilnya. Jadi sudah Allah sebutkan. Orang-orang di dalam hati ada zayg, cenderung kepada kesesatan, itu menjadikan ayat mutasyabihat kesempatan. Wah, ada ayatnya kok. Ada ayatnya. Digunakan untuk menyebarkan fitnah, membuat kerusakan. Oh, ada ayatnya kok. Ini ayatnya. Dicari-cari takwilnya semaunya sendiri. Padahal apa kata Allah? Apa kata Allah? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan bagaimana diketahui? Lihat ayat yang lain yang menjelaskannya. Maka mutasyabihat menjadi muhkamat. Lihat ayat yang lain yang menjelaskannya. Maka yang mutasyabihat, yang bahasa kita ambigu, ini pemahamannya yang mana ini? Lihat ayat yang lainnya, maka akan jelas. Karena ayat lain yang menjelaskan. Jika nggak ada ayat lain yang menjelaskan, maka lihat hadis-hadis menjelaskan. Jadi nggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Maka jangan semaunya sendiri. Nah, orang dalam hati ada zayg, semaunya sendiri, cari-cari takwilnya. Kita kemudian melihat Allah memuji ar-rasikhuna fil ilmi. War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina. Orang-orang yang tumancap ilmunya mengatakan kami mengimaninya. Semuanya dari Allah. Baik yang muhkamat, mutasyabihat, kalau Allah menghendakinya demikian. Al-Quran Allah turunkan dengan model redaksi, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Kita mengimaninya. Wa ma yatadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Jadi jangan seperti orang yang di dalam hatinya ada zayg. Contoh ayat-ayat mutasyabihat yang kemudian sebagian orang tersesat. Allah berfirman, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ini ayat mutasyabihat. Karena apa ini maksudnya? Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar.
Coba dipahami. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ini akhirnya ada orang memahami manusia itu wayang saja. Coba, misalnya ini botol. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar botol, tapi Allah lah yang melempar. Oh, jadi manusia nggak melempar, yang melempar Allah. Oh, manusia wayang saja berarti. Berarti perbuatannya, kehendaknya disebut gak hakiki. Lahirlah orang-orang Jabriyah. Akhirnya sesat di dalam memahami takdir. Padahal ayat ini gamblang. Bagaimana tidak gamblang? Tidak ada pemahaman bahwasanya manusia gak punya kehendak, manusia gak punya perbuatan, kehendak dan manusia dalam misi saja. Gak ada pemahaman itu, gak ada. Ini ayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi musuh, jumlah mereka 1000, sementara Nabi 300-an di dalam perang Badar. Maka Nabi diperintahkan menabur mereka dengan pasir. Tur. Seberapa jauh kekuatan manusia lempar pasir? Seberapa jauh? Lalu lempar pasir seberapa jauh, Mas Pawit? Ambil pasir, tur, seberapa jauh-jauhnya? Sampai 100 meter? Tur. Semuanya kena kelilipan. 1000 orang. Jadi bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Allah tidak menafikan Nabi melempar. Bukanlah kamu melempar ketika kamu melempar. Jadi Allah menetapkan Nabi melempar. Bukanlah kamu melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ini maksudnya adalah urusanmu itu usaha melempar. Adapun hasil urusan Allah itu yang dimaksud. Tidak ada pemahaman manusia kayak wayang saja. Kayak wayang saja. Yang dijalanan oleh dalang, gak punya kehendak, gak punya perbuatan. Kehendak dan perbuatannya di sini. Gak ada pemahaman demikian. Nyatanya Allah menetapkan Nabi melempar. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Artinya ketika kamu melempar, sejauh mana sih yang bisa dijangkau? Ya itu ranah manusia, ikhtiar sejauh mana. Tapi hasil urusan Allah, ternyata Allah menyampaikan kepada banyak orang, semuanya kelilipan. Jadi manusia itu urusan di apa? Ikhtiar. Urusan hasil, urusan Allah. Ini yang dimaksud. Gak ada seperti pemahaman Jabriyah. Nah, ini ayat mutasyabihat. Orang yang tersesat karena ya ngutak-ngutik dengan akalnya. Padahal kalau melihat hadis akan jelas itu mutasyabihat menjadi ayat yang muhkamat yang bisa dipahami dengan gamblang. Tapi sobi itu banyak dipusingkan oleh ayat mutasyabihat sehingga pemahamannya kacau, merusak agama. Seperti orang liberal dan yang lainnya itu merusak agama. Ini saja semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Ditandai sampai halaman 85. Insyaallah kita lanjutkan 86 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.